Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnah hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala 'alal khairi ibtigha mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullaha ta'ala ay yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa ay yamunna 'alaina bi ilmin nafi' wal 'amali shalih wa ay yufaqihana fid din wa ay yaftah lana futuhal 'arifin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memuzakarah dan mengkaji kitab Al-Matan Abi Suja yang dikarang oleh Al-Qadhi Abi Suja Al-Imam Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Lalu salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tayyib, asatidzah dan para ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah Al-Faqir akan membersamai antum semua untuk matkul matan Abi Suja seperti itu ya. Jadi untuk tidak memperlama, kita langsung saja mulai. Di sini Al-Faqir sebelum kita baca isi matan ini, kita perkenalan dulu matan Abi Suja ini gitu ya. Mulai dari mu'alifnya siapa penulisnya, isi kitab ini apa saja, lalu apa saja yang berkenaan dengan matan atau kitab Abi Suja ini. Dan untuk matan Abi Suja sendiri, Al-Faqir alhamdulillah telah menyelesaikan kurang lebih 2 kali ya. Kami mengkaji dengan guru kami, yaitu Syekh Labib Najib Hafizahullah Ta'ala. Jadi di sini kita bisa dapatkan bagaimana skema atau tasyir yang ada di layar. Yang pertama Al-Mu'alif, terjemahnya Al-Mu'alif itu nama penulis dari kitab ini adalah Ahmad bin Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 433 Hijriah dan wafatnya tahun 593 Hijriah. Di sini ya. Berarti kalau dikatakan Al-Asfahani, ini merupakan sekarang salah satu kota yang ada di negeri Iran ya, di Khorasan, yang ada di negeri Iran sana. Berarti kalau kita lihat nih dari tanggal lahirnya plus juga tahun lahirnya plus juga tahun wafatnya, berarti menandakan bahwasanya Al-Musannif ini umurnya panjang ya, betul nggak? Berapa tahun itu? 533, 100 tahun, berarti kurang lebih 160 tahun, Masya Allah. Umur beliau 160 tahun, tetapi ya tidak digunakan untuk kemaksiatan, tidak digunakan untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk umur yang berkah. Allah berikan umur yang panjang. Di balik daripada itu tidak dihabiskan dengan melakukan hal yang sia-sia, apalagi melakukan kemaksiatan. Tapi melakukan hal yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya itu khidmat kepada kaum muslimin. Akhirnya ya atas juhudnya beliau, kesungguhannya beliau, Masya Allah, sehingga sekarang kita bisa merasakan buah karyanya beliau yang sekarang kita kaji ini, yaitu matan Abi Suja, atau mungkin bahasa lainnya ya mungkin antum kenal yaitu takrib dan segala macamnya. Dan beliau asruhu, yaitu hidup di masa atau hidup di abad ke-5 dan abad ke-6 Hijriah, kurang lebih gitu ya, abad ke-5 atau abad ke-6 Hijriah. Adapun karya-karya beliau yang bisa kita dapati, yang pertama Syarhul Al-Iqna' lil Mawardi. Ini Imam Mawardi ini termasuk gurunya beliau ya. Jadi gurunya beliau itu
juga terkenal gitu ya. Salah satunya Imam Al-Mawardi, dan juga Ahmad Khatib Al-Baghdadi itu juga termasuk gurunya beliau. Dari apa namanya, Imam Mawardi punya kitab namanya Al-Iqna, sama beliau itu Imam Ahmad bin eh, bukan Husain ya, bukan Husain ya. Karena ini salah ya. Sebagai nuskhah ada yang mengatakan Hasan, tapi wallahu alam al-aqrab yakni Hasan Ahmad bin Hasan Al-Asfahani seperti itu. Dari kitabnya Imam Mawardi Al-Iqna, sama beliau disyarah seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang sekarang kita kaji yaitu Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar itu nama lainnya. Jadi banyak nama lain dari matan Nabi Suja ini. Ada matan Nabi Suja, Ghayatul Ikhtisar, matan Takrib, gitu ya. Banyak nama-nama matanya. Mungkin barangkali kenapa kalau ini bisa kita dapati dari beberapa kitab syurhat seperti itu. Dari kitab syurhat itu ada yang mencantumkan Ghayatul Takrib, matan Takrib, atau Mukhtasar Abi Suja, atau Ghayatul Ikhtisar. Kenapa demikian? Dikarenakan nanti kalau kita baca di muqaddimahnya, itu sama al-musannif tidak mencantumkan secara spesifik nama matan ini apa gitu. Kan kalau kita dapati di karangan di beberapa apa namanya karya para ulama kita, itu kan biasanya disebutkan itu di muqaddimahnya nama kitabnya ini apa seperti itu. Tapi di dalam matan ini al-mu'allif atau al-musannif tidak menyebutkan secara spesifik gitu loh. Makanya oleh karena itu menyebabkan beberapa pensyarah ketika menamakan matan ini ya berbeda juga konsekuensinya gitu. Ada yang menamakan matan Abi Suja, Mukhtasar Abi Suja, Ghayatul Takrib dan segala macam. Nanti kita sebutkan di pembahasan yang di sini. Ismul kitab ini ya. Lalu juga bagaimana perhatian para ulama dengan kitab ini? Masya Allah, kitab ini qabul gitu loh, diterima. Kitab ini diterima oleh para ulama dari masa ke masa. Ini dijadikan sebagai manhaj, dijadikan sebagai kurikulum, betul ya. Bahkan bukan hanya di wilayah kita saja, bukan di negeri kita saja Indonesia, tetangga kita di Malaysia juga mempelajari kitab ini, di negeri Thailand pun juga mempelajari kitab ini, yang secara mu'zamnya daulah atau negara yang populernya atau yang banyaknya bermazhab Syafi'i juga mempelajari kitab ini. Di Somalia, di Yaman, di Mesir, tak terkecuali di negeri kita gitu Indonesia, itu mempelajari kitab ini, dijadikan sebagai kurikulum. Bahkan kalau boleh kita katakan matan Nabi Suja ini merupakan salah satu tangga sebelum kita mencapai kitab yang selanjutnya, mempelajari kitab yang selanjutnya. Makanya marhala matan Nabi Suja ini sebagaimana yang sering kami dengarkan oleh para guru-guru kami, seperti misalnya Syekh Labib itu pernah mengatakan bahwasanya matan Nabi Suja marhalanya marhala mutawasito seperti itu ya. Sebelumnya ada matan Nabi Suja, Mukhtasar Latif gitu ya, Muqaddimah Hadramiyah, setelah itu matan Nabi Suja. Sebelum masuk ke tanggal selanjutnya, mungkin bagi antum mau mengkaji Yaqut Nafis atau mungkin Umdatus Salik atau mungkin Minhajut Talibin seperti itu, maka matan Nabi Suja itu adalah tangga pertengahan sebelum antum masuk ke level hard gitu ya, atau level yang muntahi seperti itu. Maka boleh kita katakan bagaimana perhatian para ulama dengan matan ini, ya tadi dijadikan manhajan, kurikulum, disyarah oleh para ulama. Bahkan kalau boleh saya katakan, syarah matan Abi Suja itu begitu banyak gitu loh. Sangat banyak sekali syarah yang bisa kita dapati untuk matan Abi Suja ini. Yang paling populer, kita sebutkan beberapa saja, nggak semuanya gitu ya. Yang paling populer itu termasuk salah satunya ada salah satu fuqaha yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebagai mujaddid abad ke-7. Siapa beliau? Namanya Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Ya, ma'ruf ya, penulis kitab syarahnya Umdatul Ahkam. Beliau juga punya syarah gitu loh. Punya syarah atas matan ini yang beliau kasih judul Tuhfatul Labib. Tuhfatul Labib. Dan syarah ini merupakan salah satu, wallahu alam, itu syarah yang paling akdam. Syarah yang paling akdam itu adalah syarahnya dari Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Bayangkan sekelas beliau saja yang dikatakan Imam Az-Zahabi sebagai mujaddid abad ke-7 itu mencarah gitu loh.
mensyarah matan Nabi Suja. Berarti sekarang kita ini berada di hadapan kita ini kitab yang dimana penulisnya itu sebuah kitab yang dimana kitab ini sangat diperhatikan oleh para ulama dan para tokoh setelahnya. Ada juga yang cara yang paling populer yang nomor 2, mungkin ini ma'ruf ya di kalangan antum, yaitu syarah Fathul Qarib karangan Ibnu Qasim Al-Ghizzi. Itu populer, dipelajari, bahkan ada sebagian yang menghafalkan di beberapa mahad, beberapa pondok pesantren. Ketika mengkaji matan Nabi Suja ini, syarah yang dipakai adalah Fathul Qarib. Bahkan kalau kita sering dengar di mahad-mahad tradisional itu sering mengatakan ada namanya trifat gitu ya. Trifat. Trifat itu merujuk yang pertama Fathul Qarib, lalu yang kedua Fathul Mu'in, lalu yang ketiga Fathul Wahab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bahkan perkataan yang sering populer itu kalau 3 kitab ini betul-betul dikaji, mungkin ya, bukan hanya sekedar mengkaji, menyelesaikan, lalu setelah itu bukunya ditaruh di maktabahnya, enggak, tapi juga dimungkinkan gitu, maka insya Allah akan dibuka futuhat gitu. Dibuka futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarah dibuat nazam pun juga ada. Yaitu Imam Imriti. Imam Imriti menjadikan matan Nabi Suja ini menjadi nazam seperti itu. Juga ditashih, lalu juga matan ini diletakkan beberapa dalil juga ada. Kembali ke syarah tadi ya, kita kembali ke syarah. Syarah yang populer nomor 3 itu adalah Kifayatul Akhyar. Ya, siapa penulisnya itu Kifayatul Akhyar? Taqiyuddin Al-Hisni ya, Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu menulis syarah dari matan ini yang beliau kasih judul Kifayatul Akhyar. Lalu yang selanjutnya ini yang termasuk syarah yang panjang yang paling mutawal, termasuk yaitu syarahnya dari Imam Al-Khatib Asy-Syarbini yang di mana beliau kasih judul Al-Iqna'. Bahkan dari Al-Iqna' ini sendiri dihasyiahkan oleh beberapa ulama kita, oleh beberapa fuqaha kita. Salah satunya Imam Al-Bujairini itu menghasyiahkan syarahnya Al-Iqna'. Begitu juga dengan Fathul Qarib. Fathul Qarib juga ada beberapa hasyiah. Hasyiah yang paling populer, yang pertama adalah hasyiahnya punya Syekh An-Nawawi Al-Bantan, yang dimana hasyiahnya namanya adalah Qutul Habib. Lalu juga ada Hasyiah Al-Baijuri yang ditulis oleh Imam Al-Baijuri. Lalu juga ada Hasyiahnya Al-Qalyubi. Berarti kan menunjukkan syarah Fathul Qarib ini syarah yang populer gitu ya. Dan matan Nabi Suja ini juga Masya Allah seperti itu. Lalu dari segi pendalilan juga ada. Jadi matan Nabi Suja ini disyarah tapi dalam bentuk dalil. Ini yang ditulis oleh ulama kita kontemporer yang namanya adalah Syekh Dib Mustafa Al-Bugha, masyhur. Nama kitabnya adalah At-Tadhhib fi Adillati Ghayati Taqrib, seperti itu kurang lebih. Itu di dalam syarahnya beliau menghimpun syarah-syarah tapi dalam bentuk pendalilan seperti itu. Lalu juga diterjemahkan juga ada, diringkas pun juga ada seperti itu. Lalu kitab ini namanya, ini yang sebagaimana tadi yang saya katakan kepada antum, nama-namanya ada Mukhtasar Abi Suja, lalu yang kedua Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Matan Al-Ghaya wa Taqrib ini bisa kita dapati dari syarahnya tadi, syarahnya Syekh Mustafa Al-Bugha. Jadi ketika beliau mengatakan At-Tadhhib fi Adillati Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Jadi penamaan Matan Al-Ghaya wa Taqrib itu kita bisa dapati dari syarahnya Syekh Mustafa Al-Bugha. Lalu juga yang selanjutnya nomor 3, penamaan yang lainnya Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar itu bisa kita dapati dari syarahnya Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar itu Ghayatul Ikhtisar dinamakan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Begitu juga yang nomor 4 Ghayatul Taqrib. Ghayatul Taqrib itu kita bisa dapati dari nazamnya, yaitu Nazam Imriti. Imam Imriti menamakan matan ini dengan nama Ghayatul Taqrib, seperti itu. Lalu yang selanjutnya matan Nabi Suja. Ini yang paling masyhur, yang paling populer. Ini bisa kita dapati dari kitab Al-Iqna' karangan Imam Khatib Asy-Syarbini, seperti itu. Mungkin kalau untuk mau tambahkan yang nomor 6, yaitu kitab At-Taqrib. Kitab At-Taqrib. Kitab Taqrib sendiri
matan takrib itu itu bisa kita dapati dari syarahnya Imam Ibnu Daqiq al-Id di dalam kitabnya Tuhfatul Labib, dan begitu juga di syarah Fathul Qarib nih yang sekarang saya pegang ini. Itu di muqaddimahnya beliau mengatakan, ya, Syekh Al-Qasim Al-Ghizi, Ibnu Qasim Al-Ghizi mengatakan gini, annahu yujadu fi ba'di nusakhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi tasmiyatu taratan bitakrib, katanya. Taratan bitakrib wa taratan bi ghayatil ikhtisar. Makanya ketika beliau menamakan Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi al-fazit takrib. Nah, jadi matan takrib itu bisa kita dapati dari istilah yang digunakan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Ghizi di dalam syarihnya Fathul Qarib. Lalu apa sebab penulisan matan ini, gitu ya? Jadi sebab penulisan matan ini, masya Allah, jadi bukan atas kemauannya beliau, tetapi ini justru permintaan dari salah satu muridnya. Permintaan dari salah satu muridnya. Ini bisa kita dapati ya, dari beberapa kitab para ulama kita, kitab para fuqaha kita, itu ada yang sebagiannya itu bukan kemauannya beliau, tetapi atas permintaannya para muridnya, atau para santrinya, atau mungkin syekhnya yang minta untuk dibuatkan. Seperti di matan Al-Yaqut An-Nafis, itu As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menulis kitab itu, sebab penulisannya disebabkan permintaan dari gurunya beliau. Jadi gurunya beliau meminta untuk dibuatkan sebuah matan yang sangat ringkas, yang banyak pembagian-pembagiannya, dan juga disebutkan definisinya apa, syaratnya apa, seperti itu. Sama Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri akhirnya ditulis. Setelah itu beliau kasih judul Al-Yaqut An-Nafis. Begitu juga Al-Qadhi Abi Suja, sebelum menulis kitab ini, rupanya ada yang minta gitu. Ada yang minta, merequest lah kalau bahasa kita, ya Imam, ya Syekh, bisa nggak buatkan kepada saya gitu. Bisa nggak buatkan kepada saya sebuah kitab yang mukhtasar, yang dimana isinya itu, kontennya itu, ya berkenaan dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, sama beliau nanti di muqaddimah disebutkan fa'ajab tuhu gitu ya. Nanti saya iakan gitu, saya iakan request dari murid saya. Akhirnya beliau tulis, beliau kasih apa namanya, beliau tulis sesuai dengan permintaan dari muridnya tadi, ya berbentuk mukhtasar seperti itu. Itu sebab taklifnya. Adapun maudhu atau konten dari kitab ini, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, yang membahas tentang fikih Syafi'i, membahas hanya tentang fikih Syafi'i. Adapun mumayyizah yang bisa kita dapati, yang pertama dia bentuknya ikhtisar, ringkas. Lalu yang kedua, banyak pembagian-pembagiannya, Lalu yang ketiga, ada hasil khisal. Hasil khisal itu dia pembagiannya ada, tetapi juga disebutkan pembagian itu maksudnya hasil khisal, disebutkan pembagiannya. Jadi setelah disebutkan syurutu al-wudu misalnya, nanti syurutul wudu disebutkan berapa gitu ya. Atau misalnya arkanul wudu, bukan hanya berhenti sampai di situ, tapi juga disebutkan berapa, ada 6, 1, 2, 3 sampai selesai. Nanti kita di awal tentang alma, nanti disebutkan alma itu ada 7, disebutkan 7 sabu amiyah, 1 ini, 2 ini, 3 ini, dan segala macamnya. Ini yang menjadi mumayyizat atau kelebihan dari matan Nabi Suja ini. Lalu muhtawiyatul kitab, yang bisa kita lihat isi atau kandungan yang ada dalam matan ini, pertama muqaddimah, jelas muqaddimah. Lalu beberapa subjudul yang ada di dalam matan ini, di sini disimpulkan bahwasanya al-musannif akan menyebutkan kurang lebih ada 16 judul gitu ya. 16 kitab atau 16 judul min kutubil fiqhi, yang dimulai dari taharah, salat, zakat, nanti diakhiri dengan kitabul itqi. Diakhiri dengan pembahasan pembebasan budak seperti itu. Dan tertib yang seperti ini kalau boleh kita katakan memang tertib yang sering digunakan oleh para fuqaha kita Asy-Syafi'iyah. Memulainya dengan toharoh, nanti ditutup dengan al-itaq gitu ya, atau pembebasan budak. Itu kalau di Mukhtasar Latif itu disebutkan kenapa ditutup dengan pembebasan budak gitu ya. La'alla dzalika, ya semoga dengan pembahasan ini kita dibebaskan dari azab api neraka, seperti itu. Ada tafaulan lah bahasanya, tafaulan atau optimisme setelah kita menghatamkan kitab ini atau matan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari api neraka. Itu sedikit
perkenalan dari matan Abi Suja ini seperti itu. Baik. Kita baca muqaddimahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumina fid dharaini Allahumma amin. Muqaddimah al-muallif. Ya, ini muqaddimahnya yang ditulis oleh al-muallif, yaitu Imam Al-Qadhi Abi Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini al-muallif di dalam nuskhah kita, yaitu matan Nabi, di dalam nuskhah Darul Minhaj tidak disebutkan gitu ya, tidak disebutkan bismillah, tetapi di sebagian nuskhah atau di sebagian percetakan itu disebutkan bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Ya, kalau seandainya kayak yang saya pegang ini itu ada bismillahirrahmanirrahim, berarti kita katakan kenapa al-muallif memulai tulisannya beliau ini atau matanya beliau ini dengan bismillahirrahmanirrahim? Ya, dikarenakan alasan yang pertama, iktidaan bi kitabillahi ta'ala, untuk mengikuti sesuai yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran, bahwasanya ayat yang pertama kali dimulai itu adalah bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah, itu yang pertama. Lalu kedua, iktidaan bihadiin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam yang qaulin au imam bifi'lin. Jadi yang kedua, mengikuti petunjuk atau sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi perkataan ataupun dari perbuatan. Kalau dari perkataan, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin zibanin la yubda bil basmalah fahuwa aqta wa fi riwayatin abtar, seperti itu. Segala sesuatu yang itu ada nilainya yang berharga kok tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus, seperti itu. Terputus maknanya adalah naqisul barakah atau qalilul barakah. Ada kurang keberkahannya, seperti itu ya. Kurang keberkahannya atau sedikit keberkahannya. Maka daripada itu, sebelum kita memulai sesuatu, atau boleh kita katakan al-mu'allif untuk mendapatkan keberkahan dari kitab ini, maka beliau tulislah muqaddimahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ulan, agar matanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya dari yang tadi kita katakan beliau hidupnya di abad ke-5 dan abad yang ke-6. Sampai sekarang kitabnya yudros, kan seperti itu. Kitabnya dipelajari, yuhfad, dihafalkan. Ya, kitabnya dijadikan sebagai kurikulum, menunjukkan keberkahannya dari al-musannif. Keberkahan ini beliau bisa kita dapati, salah satunya di muqaddimahnya beliau tulis dengan bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Atau petunjuknya dari segi fi'liyah, perbuatan, itu bisa kita dapati dari isi suratnya beliau, isi suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat yang mau beliau hantarkan kepada salah satu raja yang terkenal ya, Raja Heraklius. Di sana beliau menulis risalahnya, di awalnya khutbatul risalahnya itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu juga yang selanjutnya iktidaan di adati salaf, sesuai dengan mengikuti kebiasaannya para ulama salaf, yang dimana sebelum menulis kitab itu pasti akan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama kita mengatakan bahwasanya bismillah itu muqaddimahnya ada muqaddimah hakikiyah. Muqaddimah hakikiyah. Lalu makanya setelah itu al-musannif mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu juga ada hadis juga yang bunyinya kullu amrin zibalin la yubda bil hamdalah fahuwa aqta. Tadi basmalah, di sini hamdalah. Jadi perkara yang tidak dimulai, segala perkara kok tidak dimulai dengan ucapan hamdalah, maka juga kurang keberkahannya. Maka di sini para ulama kita menyimpulkan bahwasanya basmalah itu muqaddimahnya muqaddimah hakikiyah, ibtidak hakiki. Adapun hamdalah itu ibtidaknya ibtidak idhafi. Ibtidaknya ibtidak idhafi. Walaupun di dalam hadis ini ada sebagian para ulama kita, ulama muhaddis yang mengatakan dhaif gitu ya. Lakin fi hadzal amr atau fi hadzal mabahas, yakni fi mabahasi fadailil amal, ma fi muskilah. Apalagi hadisnya la yushtaddu dha'fuhu, dhaifnya juga tidak parah, maka bisa kita amalkan insyaallah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi
wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawatnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya at-tahirin yang suci dan kepada keluarganya yang suci wa sahabatihi ajma'in dan semua para sahabatnya seperti itu. Adapun makna salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya adalah as-sana atau ar-rahmat. Rahmat atau as-sana fi mala'il a'la, pujian atau rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun salawatnya malaikah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya adalah istighfar. Adapun kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya ad-du'a. Itu ya, artinya adalah ad-du'a. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cuman di sini al-muallif tidak mencantumkan salam ya. Al-musannif tidak mencantumkan salam. Padahal sebagaimana ya sesuatu yang sudah kita ketahui bahwasanya salawat tanpa diiringi dengan yang namanya salam itu justru hukumnya makruh. Justru hukumnya makruh. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat dan salam itu satu paket. Jadi kaum mukmin, umatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau dia mau mengucapkan salawat, itu paketnya ada lagi gitu loh. Apa paketnya? Paketnya salam. Seperti misalnya antum beli ayam geprek gitu ya. Biasanya sudah ada paketnya yaitu ST kan seperti itu. Geprek plus ST. Kalau seandainya cuman kita mencukupi makannya dengan geprek tanpa minum ST, minum air, ya nanti akan akan pedas gitu ya. Apalagi sambalnya level 3, level 5. Wah, itu azab gitu ya. Kesian antumnya. Jadi kurang afdol kalau nggak ada minumannya. Nah, gitu. Jadi gitu juga tuh sholawat itu kalau tanpa diiringi dengan salam itu juga kurang keafdoliannya. Maka hukum asalnya itu sunnah bagi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak sholawat juga dibarengi dengan salam seperti itu. Tapi ada beberapa case, ada beberapa permasalahan yang justru sholawat saja itu tidak dimakruhkan atau salam saja tidak dimakruhkan. Seperti misalnya ya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Seperti misalnya ketika dibacaan tasyahud, gimana bunyinya? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana shalawatnya? Shalawatnya maafi, enggak ada. Apakah dihukumi makruh? Enggak. Kenapa tidak dihukumi makruh? Karena Nabi mengajarkan seperti itu gitu loh. Begitu juga ketika kita sholawat di duduk tasyahud. Setelah kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana salamnya? Enggak ada. Apakah dihukumi makruh? Tidak. Begitu juga sholawat ketika khutbatul Jum'ah. Karena sholawat itu dia termasuk bagian dari rukun. Apakah salam mesti kita datangkan? Enggak mesti. Apakah dihukumi makruh? Enggak. Yang penting kita datangkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan disebutkan di dalam literasi para fuqaha kita itu. Kalau seandainya kita tidak bilang sholawat, kita hanya bilang salam aja di khutbatul Jum'ah. Khutbahnya itu tidak sah. Karena yang rukunnya itu justru sholawatnya. Gitu ya. Begitu juga yang salam saja tanpa sholawat itu tidak dimakruhkan, seperti misalnya ketika kita menziarahi kuburan Nabi. Itu sunnahnya kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kita tidak mengatakan menambahkan Allahumma sholli ya Muhammad, itu justru tidak dimakruhkan, Karena yang diajarkan itu ya seperti itu. Kalau untuk mau tambahkan lagi in syi'tum taqul, ya sesuai sesukanya Nabi, kehendaknya Nabi. Nabi mau bilang salawat atas dirinya sendiri tafadhol, salam saja tafadhol, mau pakai paket komplit pun juga nggak apa-apa. Seperti itu.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Tayyib. Wa qala al-qadi Abu Syuja' Ahmad bin Hasan bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala telah berkata Imam al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Hasan bin Ahmad al-Asfahani, semoga Allah merahmatinya. Beliau lahir pada tahun tahun lahirnya itu 433 Hijriah dan wafatnya tahun 593 Hijriah. Kita ingat ya. Berarti sekitar 160 tahun. Beliau mengatakan, Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala. Sesungguhnya telah datang kepadaku seorang talib. Lalu seorang talib tadi minta kepadaku, request kepadaku. Di sini Masya Allah, Al-Musonif justru menggunakan istilahnya istilah asdiqa. Bukan menggunakan istilah tulab. Padahal yang dimasukkan di sini talibnya yang datang. Talibnya yang datang lalu request untuk dibuatkan seperti itu. Tapi di sini Al-Musannif, Imam Al-Qadi Abi Syuja' justru tidak menggunakan sa'alani ba'du tolabati, misal seperti itu. Enggak. Tapi beliau menggunakan dengan istilah asdiqa. Ini merupakan menunjukkan ketawaduan beliau. Mengistilahkan muridnya itu dengan teman, Masya Allah. Kalau kita mungkin mengatakan murid ini sebagai teman, mungkin gengsi bagi diri kita. Tapi di sini Al-Musannif justru menghilangkan hal demikian, menunjukkan ketawaduannya. Beliau tidak menggunakan istilah telah datang kepadaku, minta request, gitu ya, seorang talib, enggak. Tapi beliau mengatakan ba'dul asdiqa, sebagian temanku, Masya Allah. An a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabi Imam Asy-Syafi'i, agar aku dapat menuliskan sebuah kitab mukhtasar yang dimana kitab itu bergenre fiqhi ala madhhabi Imam Asy-Syafi'i. Tayyib. Di sini Al-Musannif mengatakan mukhtasar. Apa arti mukhtasar? Mukhtasar itu kan artinya adalah qalla lafzuhu wa katsura ma'nahu. Lafaznya sedikit, tapi maknanya itu kalau mau kita urai-uraikan itu Masya Allah. Makanya kita dapati di dalam syarahnya itu banyak gitu ya. Mungkin kalau di matanya aja cuman beberapa halaman di matanya doang. Tetapi di syarahnya itu mungkin bisa sampai 300-an, 400-an atau mungkin lebih. Bahkan di kitab Al-Iqna, cetakan dicetakan Mu'assasah Risalah itu bahkan dibuat 2 jilid. Berarti kan menunjukkan walaupun sedikit lafaz yang beliau katakan, tetapi makna yang tersirat, yang terkandung, tersurat dan tersirat di dalamnya itu justru sangat sangat banyak sekali seperti itu. Di sini ada faedah yang pernah dikatakan oleh guru kami, yaitu Syekh Labib Najib Hafizahullah Ta'ala, itu pernah mengatakan, karena di sini Al-Musannif mengatakan mukhtasar, bukan Al-Musannif, permintaan ya. Permintaan dari muridnya tadi meminta kepada gurunya agar dibuatkan sebuah kitab atau matan yang ringkas di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di sini juga dikatakan rahmatullahu taala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Jadi sudah dimintakan mukhtasar, terus dimintakan lagi ghayatul ikhtisar. Tuh, lihat tuh. Sudah dimintakan ringkas, tapi diminta bukan ringkas saja. Ini maksudnya nih. Bukan hanya ringkas saja Imam, ya guru, tapi juga yang paling ringkas. Kalau bisa diringkaskan lagi, diringkaskan lagi. Nah, gitu maksudnya itu. Fi ghayatil ikhtisar. Memang betul-betul sangat ringkas sekali gitu. Wa nihayatil ijaz. Sederhana dan juga sangat padat gitu ya. Masya Allah muridnya ya. Tapi sama gurunya banyak kali permintaan ente kan nggak seperti itu, tapi diterima gitu loh. Justru diterima oleh siapa? Oleh Imam Al-Qadi Abi Syuja' seperti itu. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yashula 'alal muqtadi hifdzuhu. Liyaqruba itu apa? Untuk mendekati ya. Atau kalau kita bahasakan lagi yusahila. Liyaqruba, atau untuk memudahkan bagi para penuntut ilmu atau bagi para santri. Memudahkan apa? Dimudahkan untuk dipelajari. Dan juga dimudahkan untuk apa? Dimudahkan bagi para penuntut ilmu yang mubtadi
yang pemula itu untuk dihafalkan, untuk dihafalkan. Maka di sini ada faedah yang kami dapati dari guru kami Syekh Labib Najib Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, jadi dari perkataan ini, ghayatul ikhtisar, nihayatul ijaz, terus liyaqruba alal muta'allim darsuhu, wa yashula alal mubtadi hifzuhu. Berarti ini seorang guru gitu ya. Karena yakin antum semua ini adalah guru ya, adalah seorang mu'alim, seorang yang diustadkan di pondok-pondok antum atau di kalangan masyarakat seperti itu. Dan ini juga nasihat bagi anak pribadi, nasihat yang dikatakan oleh guru kami itu, ketika kita bermualah dengan sebuah kitab, terkhususnya kitab ini Matan Nabi Suja, itu kalau mendapati ibarat yang misalnya ikhtisar, nihayatul ijaz seperti itu ya, atau memudahkan untuk dipelajari atau dimudahkan untuk dihafalkan seperti itu, maka seorang guru harus betul-betul dapat merealisasikan kama aroda yang meminta tadi dan yang menulisnya. Karena juga ada istilah liyaqruba alal muta'allim, seharusnya kitab-kitab yang seperti ini itu tidak dipelajari dengan waktu yang berlama-lama seperti itu. Tidak dihabiskan dengan waktu yang berlama-lama. Tapi kalau bisa betul-betul kita ringkas, betul-betul kita dekatkan, betul-betul kita pangkas. Ini merupakan salah satu wazifahnya seorang mu'alim. Itu yang dikatakan oleh Syekh Labib itu seperti itu. Jadi salah satu wazifahnya seorang mu'alim itu bukan hanya sekedar mengelama-lamakan seperti itu, tapi salah satu wazifahnya meringkas yang seharusnya ini 5 tahun atau berapa tahun, tapi kalau bisa dibuat ringkas. Dan kebetulan kitab atau matan itu adalah kitab yang ringkas, maka kita sesuaikan, kita tatbikan sesuai apa yang dimaukan oleh al-mu'allif. Maka kita sering dapati beberapa guru atau beberapa ustadz gitu ya, misalnya mempelajari matan-matan ringkas seperti matan al-ajurumiyah dalam nahwu, atau surah matan bina wal asas, atau mungkin tasriful izi, atau mungkin mustalah hadis ada matan al-baiquniyah, misalnya seperti itu, atau usul fiqh al-waraqah, itu dihabiskan dengan mudah yang sangat begitu lama sekali. Mudahnya sampai bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berarti ini menghilangkan esensi dari matan itu sendiri. Yang seharusnya matan itu untuk mubtadi, yang itu ringkas, ya kita buat seringkas-ringkas mungkin. Nggak nggak mungkin atau nggak perlu kita memperlama atau memperpanjang yang seharusnya ini dihabiskan. Seharusnya kalau konsisten bisa dihabiskan 1 bulan atau 2 bulan, karena kita berlama-lama justru bahkan 1 tahun nggak kelar-kelar. Ini juga kritikan salah satu syekh yang ada di Azhar. Siapa namanya, Syekh Ponate kalau nggak salah, Syekh Ponate itu beliau juga mengkritik hal yang demikian. Jurumiyah yang seharusnya itu dikatamkan 1 sampai 2 bulan kok diselesaikan sama 6 bulan atau sampai 1 tahun seperti itu. Wa yasala 'alal muqtadi hifzuhu wa an uqsira fihi min at-taqsimati wa hasl khisal. Dan juga tadi meminta kepadaku untuk memperbanyak di dalamnya itu klasifikasi atau pembagian-pembagian. Tak cukup sampai di situ, bukan hanya pembagian saja, tetapi juga hasil khisal. Pembagian tadi atau klasifikasi juga disebutkan berapa pembagiannya. Sebagaimana tadi yang saya katakan di muqaddimah, ketika al-musannif di awal sekali, ketika membahas tentang al-miyah, 7 disebutkan. 1 ma ini, 2 ma ini, 3 ma ini, disebutkan seperti itu. Nanti setelahnya membahas tentang apa? Membahas tentang air yang ditinjau dari segi hukumnya. Ada 4, ma'ut tahur, ini ma'ut tahir, mutanajis, ada yang makruh fi istimalihi, ghairu makruh fi istimalihi, seperti itu. Ini merupakan salah satu keunggulan tersendiri, terkhususnya di dalam fikih Asy-Syafi'i, di dalam fikih Syafi'i. Salah satu keunggulannya apa? Salah satu keunggulannya yang pertama, kitab atau matanya itu dibuat seringkas-ringkasnya, lalu yang kedua pembagiannya atau klasifikasinya disebutkan, lalu tidak sampai di situ, bahkan nomornya pun juga disebutkan. Ini salah satu khususianya mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan termasuk salah satu kitab yang dianggap yang pertama kali memukhtasarkan matan fikih, yang pertama kali
memukhtasarkan matan fikih. Kira-kira matan apa? Ada yang tahu nggak? Mukhtasar apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Yaitu mukhtasarnya Imam Muzani. Imam Muzani memukhtasarkan, meringkas kitab gurunya. Siapa gurunya? Imam Asy-Syafi'i, yaitu kitab Al-Um. Sama beliau diringkas, lalu setelah itu beliau kasih judul Mukhtasar Imam Al-Muzani. Begitu juga muridnya Imam Syafi'i yang ada di Misra, yaitu Imam Al-Buwaiti pun juga meringkas, namanya Mukhtasar Al-Buwaiti. Jadi Mukhtasar ini itu dianggap paling akdam dalam fikih ya, dalam matan fikih. Wallahu alam, apakah disiplin ilmu juga akan disiplin ilmu yang lainnya juga masuk, wallahu alam. Tapi kalau kita berbicara masalah fikih, yang dianggap pertama kali yang memukhtasarkan sebuah kitab fikih itu adalah mukhtasarnya Imam Muzani. Maka dianggap spesialnya gitu ya, spesialnya mazhab kita itu meringkas, meringkas. Terus di dalamnya banyak pembagiannya, klasifikasinya banyak, terus juga penyebutan poin per poinnya pun juga disebutkan seperti itu. Wa an uksira fihi minat taqsimati wa hasil khisal. Gitu. Kalau kita modern, yang paling bagus gitu ya, pembagian-pembagiannya dan penyebutan-penyebutan pembagian tadi, beberapa poin-poinnya, bahkan disebutkan definisi ta'rif disebutkan, apa namanya, bahkan al-misal, contoh dari permasalahan itu juga disebutkan. Itu antum bisa membaca matan Al-Yaqut An-Nafis, itu Masya Allah, matan yang sangat mubarak sekali. Ditulis oleh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, zaman modern, kitab modern. Itu kitab Al-Yaqut An-Nafis. Fa'ajabtuhu ila zalika, maka aku iakan requestnya tadi. Kamu minta seperti ini, oke, saya iakan, gitu ya. Ila zalika, taliban lisawabi, ya aku berharap untuk apa? Berharap untuk mendapatkan pahala atau ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, raghiban ilallahi Subhanahu wa taala fit taufiqi bis-shawabi. Dan juga aku mengharapkan apa? Mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Nah, maka Masya Allah, di sini beliau menulis ini bukan apa? Bukan karena ria, bukan karena pengen ujub, bukan karena pengen dipuji, tidak. Tapi betul-betul itu, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena maksud dari al-mu'alif inilah sama Allah qabul, diterima matan ini. Saking kan diterimanya sampai sekarang dipelajari, sampai sekarang yudros, yuhfat, dibuat nazam, ditasheh, dibuat dalil dan segala macamnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan keikhlasan dari al-mu'alif rahimallahu ta'ala. Bahkan kalau kita dapati setiap para masyayikh atau thalib yang menghafal sering mengatakan rahimahullahu ta'ala kepada si mu'alif ini. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Makanya ada perkataan yang sangat populer sekali yang sering dikatakan oleh para ulama kita. Perkataannya, kama qila makana lillahi yabqa wa makana lillahi yafna. Kalau semuanya itu diperuntukkan buat Allah Subhanahu wa taala, maka dia yabqa. Dia akan terus ada gitu loh. Yang seharusnya kalau kita lihat abad ke-5, abad ke-6, ya mungkin bisa jadi Allah hilangkan manuskripnya, itu bisa jadi seperti itu. Tetapi karena lillahi ta'ala, ikhlas, tidak mengharapkan apapun, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga karyanya beliau itu ya beqah, menunjukkan ikhlas. Maka nalillahi ya beqah wa makana bi ghairillahi yafna. Kalau tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya yafna, maka akan sirna, maka akan hilang. Maka mungkin kita bisa lihat di zamannya beliau mungkin juga ada para ulama yang menulis kitab, tapi sampai sekarang kita wallahu alam kemana manuskripnya, wallahu alam seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu qadir, mampu. Mampu atas apa? Mampu atas sesuatu yang ia kehendaki. Mampu atas sesuatu yang ia kehendaki. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan juga kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala itu
maha lembut dan juga maha teliti. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kitab Thahara. Sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang Kitab Thahara. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala Kitab Thahara. Kitab Thahara, apa definisinya dari Thahara? Thahara secara makna bahasa artinya an-nazafah. Artinya adalah an-nazafah. An-nazafah itu artinya membersihkan gitu ya. Adapun sebagian para ulama kita ada menambahkan, misalnya di dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, As-Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mengatakan an-nazafatu minal adanasi hissiyatan kanat au ma'nawiyah. Ada penambahan. An-nazafatu minal adanasi, membersihkan sesuatu dari adonas, dari segala macam bentuk kotoran, hissiyatan kanat au ma'nawiyah. Baik kotoran itu adalah kotoran yang tampak di mata kita atau sesuatu yang abstrak. Kalau misalnya mau ditambahkan, baik kotorannya itu adalah kekotoran yang najis atau dia yang bersih atau dia yang suci. Baik dia yang tampak ataupun yang tidak nampak. Maka secara makna bahasa itu dia dikatakan at-thahara. Jadi kita tidak memandang thahara secara makna istilahnya. Secara makna istilah fikih. Kita lagi berbicara tentang makna bahasa. Biasanya yang namanya makna lughatan itu lebih a'ammu min makna istilah. Lebih umum daripada makna istilah atau terminologi. Maka dikatakan an-nazafatu minal adnas, membersihkan kotoran. Kotorannya itu baik kotoran yang najis ataupun yang tidak najis. Seperti misalnya dahak kita. Kan dahak itu kan suci. Begitu juga air ludah. Ludah kan juga suci. Tapi apakah kita bersihkan? Ya kita bersihkan. Misalnya air ludah kita misalnya nempel di baju kita. Daripada orang lihatnya jijik gitu kan, maka dibersihkan. Maka pembersihan itu tadi itu dikatakan thahara, tetapi secara makna bahasa. Begitu juga baik yang tampak ataupun yang tak nampak. Yang tak nampak ini sesuatu yang abstrak. Seperti misalnya penyakit hati, riya, dengki, hasad, dendam. Kita membersihkannya dengan khalwat kita, dengan istighfar kita, dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembersihannya itu juga disebutkan thahara, makna lugawi, gitu ya. Adapun secara istilah, ini ada beberapa takrif ya, beberapa takrif yang disebutkan oleh para syuruhat gitu ya. Ketika mendefinisikan thahara, tetapi definisi yang justru dipakai oleh Imam Al-Qasim Al-Ghizi ketika mendefinisikan at-thahara, kalau antum punya syarahnya Fathul Qarib, itu beliau mengatakan seperti ini, bahwasanya at-thahara itu secara syara artinya adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah. Ini makna yang sangat ringkas sekali ini. Makna yang sangat ringkas, padat dan mudah dipahami gitu ya. Makna yang ringkas dan mudah untuk dipahami. Beliau Ibnu Qasim Al-Ghizi di dalam syarahnya Fathul Qarib beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah. Aktivitas yang dimana aktivitas itu tadi membolehkan kita untuk sholat. Dengan aktivitas itu tadi membolehkan kita sholat. Berarti aktivitas ini berbentuk apa? Berbentuk wudu. Kalau kita hadas besar berarti mandi, ghusl. Kalau tak punya air, maka bertayamum. Kalau kita ada najis, maka kita membersihkannya, izalatun najasah. Definisinya singkat gitu ya. Fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Walaupun ada sebagian para ulama, sebagian para fuqaha yang mengkritisi definisi ini. Kenapa demikian? Karena definisi ini ya kurang manik dan kurang syamil. Ketika kita katakan fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah, aktivitas yang hanya aktivitas yang dengannya memperbolehkan kita untuk sholat. Lalu aktivitas yang lainnya bagaimana nanti? Perbuatan yang lainnya bagaimana? Seperti misalnya tawaf, atau menyentuh mushaf, atau membawa mushaf, atau orang yang junub itu membaca Al-Quran, kan masih belum dijelaskan secara spesifiknya seperti itu. Atau mungkin barangkali sholat ini karena dia lebih ditonjolkan, atau yang lebih sering kita lakukan, mungkin disebutkan as-sholah gitu ya. Fi'lu ma tustabahu bihi as-sholah, seperti itu.
Dan juga ada seperti ini para asatidzah dan para ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan fiilnya tadi atau aktivitasnya tadi itu yang dengannya diperbolehkan kita untuk sholat. Tapi juga ada yang justru aktivitas ini bu bukan hanya memperbolehkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat, tetapi fiil ini hanya untuk kita mendapatkan pahala saja. Al-fi'lu allazi al-fi'lu allazi al-mujarrad li sawab. Ini apa namanya? Yang diungkapkan oleh atau Syekh Abu Mustafa Al-Baghdadi di dalam syarahnya Khulasatul Matan wa Taqrib. Jadi ketika dikatakan definisinya fi'lu ma yustabahu bihi as-shalah atau fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah seperti itu, beliau mengatakan justru juga ada fi'il yang bukan hanya tustabahu bihi as-shalah, tetapi juga ada fi'il yang itu hanya al-mujarrad lisawab. Perbuatan kita bersuci tadi itu hanya untuk mendapatkan pahala saja. Itu seperti apa kasusnya? Seperti kasusnya orang yang wudhunya mau mujaddad saja. Al-wudhu al-mujaddad. Wudhu yang diperbaharui. Padahal notabene sebelumnya itu dia masih punya wudhu. Dia tidak lagi dalam keadaan berhadas. Tetapi, Anda pengen melaksanakan wudhu sunnah lah. Hanya mendapatkan pahala. Jadi aktivitas dia toharo atau aktivitas dia berwudhu itu sebenarnya kalau dia tidak melakukannya itu sudah cukup yang di awal. Karena yang di awal itu sudah memperbolehkannya untuk sholat. Tetapi yang seperti ini bukan hanya memperbolehkan dia untuk sholat, tetapi untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-fi'lu limujarradi as-sawab. Ada toharonya itu hanya limujarradi as-sawab seperti itu. Maka dari ini kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwasanya toharo itu ada dua model. Ada namanya toharo wajibah, lalu yang kedua toharonya toharo mustahabbah. Toharo wajibah itu yang dimana konsekuensinya memperbolehkan kita untuk sholat. Insyikta taqul memperbolehkan tawaf, memperbolehkan kita menyentuh mushaf, atau membawa mushaf, dan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang melazimkan kita untuk toharo. Ada juga yang nama toharo mustahabbah. Toharo mustahabbah ini tujuannya apa? Litahsilis thawab. Untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti di wudu al-mujaddad, atau mandi di hari Jumat, atau mandi Idul Fitri atau Idul Adha, atau basuhan yang kedua, atau basuhan yang ketiga ketika kita mau berwudu, gitu ya. Atau basuhan yang kedua, atau basuhan yang ketiga ketika kita pengen menghilangkan an-najasah, izalatun najasah. Ini semuanya apa? Semuanya toharonya litahsilit thawab atau limujarradi as-sawab, seperti itu. Jadi kita butuh haro yang pertama definisinya. Lalu apa wasilahnya itu apa? Apa kira-kira asatidzah? Wasilahnya. Apa? Wasilahnya toharo itu apa? Ketika kita hendak berwudu misalnya, apa media yang bisa kita gunakan untuk berwudu? Gitu ya. Jadi media yang bisa kita gunakan untuk berwudu, untuk bertoharo itu ada 4. Di dalam Yaqut Nafis itu disebutkan ada 4. Yang pertama al-ma', yang kedua at-turab, yang ketiga hajar istinja, lalu yang keempat ad-dabir. Pertama air, yang kedua debu, lalu yang ketiga batu yang digunakan untuk beristinja, lalu yang keempat ad-dabir, alat penyama. Sebagian para fuqaha kita tidak menggunakan istilah ad-dabir, tapi menggunakan istihalah. Ini istilah yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya. Beliau menggunakan istilah istihalah. Kenapa istihalah? Karena istihalah ini cangkupannya lebih luas. Bukan hanya alat penyama saja, termasuk juga khomar, yang dimana khomar ini dibiarkan menjadi cuka. Itu namanya proses istihalah. Apa itu istihalah? Inqilabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra. Kita mengubah suatu keadaan, gitu ya, memutarbalikkan suatu keadaan tadi dari satu sifat yang sebelumnya an-najasah menjadi sifat at-thaharah, sifat yang suci. Sifat yang suci seperti itu. Itu istihalah istilahnya. Tapi yang populer yang sering digunakan itu bukan istihalah tapi ad-dabir. Itu wasilahnya. Adapun maqasidut thaharah. Apa maqasidut thaharah? Kita katakan bersuci, kita katakan berwudu. Apa yang kita kehendaki coba dari bersuci itu?
Maka kata para fuqaha kita mengatakan maqasidut thaharah itu juga ada 4. Apa berempat itu? Apa yang 4 itu? Pertama wudu, yang kedua ghusl, mandi, yang ketiga tayamum, lalu yang keempat izalatun najasah. Dari 4 maqasidut thaharah itu semuanya ada wasilahnya. Tadi kita katakan maqasidut yang pertama apa? Wudu kan? Wudu. Apa wasilahnya? Dengan apa coba? Kita berwudu kira-kira wasilahnya dengan apa? Dengan apa wasilahnya para asatiza atau para ustazah? Air Ustaz. Air, betul, air. Dengan air. Kita mandi, mandi wajib. Kita dalam keadaan junub atau seorang perempuan yang terputus darah haidnya atau darah nifasnya. Dengan apa wasilah yang harus dia gunakan untuk mengangkat hadas junubnya atau mandinya? Apa medianya? Apa ikhwah? Air juga Ustaz. Juga air juga. Air tidak ada. Di kampung itu tidak ada air, dicari tempat ini, tempat itu, nanti kita sebut ada namanya fi hadil ghaisi, fi hadil qurbi. Nanti ada pembahasan dan masalah tayamum. Tidak dapat air. Harus dicari kan, harus dicari. Tahu-taunya apa? Nggak ada air, sudah dicari, sudah nggak ada air. Maka kita tayamum. Kira-kira medianya apa? Turap Ustaz. Turab, debu. Pakaian kita terkena najis. Kita mau gunakan untuk sholat. Gitu ya. Kita gunakan untuk sholat. Maka kita bersihkan. Membersihkannya dengan apa? Medianya apa? Apa medianya? Air. Kalau dia mukhaffafa, kalau dia mutawasito, air. Kalau dia mughalazah, salah satunya mesti dicampuri dengan debu kan seperti itu. Berarti kalau najasa mughalazah itu medianya ada 2. Al-ma juga al-ma dan juga at-turab. Ketika kita mau istinja, kita lagi akramallahu samiin, ketika kita telah menyelesaikan qadul hajah kita, lalu kita istinja. Kebetulan air mafi, nggak ada air. Jadi menghasilkan kita dengan apa kira-kira medianya yang bisa kita gunakan opsi kalau nggak ada air? Batus. Nah, hajar. Nanti walaupun ada tafsilnya ya, ada perinciannya masalah hajar. Ada hajar hakiki dan hajar syar'i. La'alla zalika mungkin bisa nanti kita jelaskan, mungkin ada di babnya tersendiri. Nah, jadi itu maqasidut thaharah. Yang pertama wudu, yang kedua ghusl, yang ketiga tayamum, lalu yang keempat itu adalah izalatun najasa. Yang terakhir wasailul wasail. Jadi tadi kita katakan media nih, kita katakan media. Lalu di media ini ada medianya lagi. Namanya wasilatul wasail. Seperti misalnya air nih, air. Air itu nggak mesti. Gimana caranya kita menampungnya coba? Kalau hujan mungkinlah kita bisa langsung berwudu dengan air hujan. Jadi tidak ada medianya untuk menampung air gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di tempat wudu atau misalnya ketika jangan di WC lah atau di tempat wudu lah, pasti ada alatnya, ada medianya yang kita gunakan untuk menampung air. Kira-kira apa itu? Ina kalau bahasanya ya, ina. Jadi wasilatul wasail. Yang pertama itu ina, yaitu adalah wadah untuk menampung. Itu ina. Lalu yang kedua itu ijtihad. Ketika nanti kita mendapati ada 2 air yang mutasyabih, yang kita ragu-ragu mana yang tahir, mana yang sudah terpapar najis, terkena najis. Maka dalam ini kita ijtihad dengan apa? Dengan panca indera yang ada gitu ya. Mana ini yang kita yakini? Oh, ini kayaknya ini. Setelah kita cium, kita terawang, kita lihat, oh kayaknya ini bau nih, ada baunya. Oh, berarti ini yang suci. Ijtihad. Itu juga termasuk bagian dari wasilatul wasail. Dan para fuqaha kita, para asatidzah dan para ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya para fuqaha kita itu kalau boleh kita katakan, menulis kitab fikih itu membaginya menjadi 4 bagian. Arba'atul arba'. 4 bagian. Kalau kita misalnya punya roti, kita ada roti, lalu kita mau bagikan roti ini atau pizza lah. Kita ini sebagai suami atau sebagai ayah, kita mau membagikan pizza ini kepada anak kita 2 laki-laki 2 perempuan. Ini bukan itu warisan ya, bukan warisan. Ini hanya mau membagikan gitu ya. Biar adil bagaimana? Ya bagi seperempat kan seperti itu. Nah, seperempat gini.
Di seperempat buat anak laki-laki, yang pertama, anak kedua, anak ketiga, sama anak keempat. Biar sama rata. Biar nggak berkelahi kan seperti itu. Nah, maka gitu juga dengan fikih. Dia dibagi menjadi 4. Pertama, pembahasan ibadah. Lalu yang kedua, pembahasan muamalah. Lalu yang ketiga, pembahasan munakahat. Lalu yang terakhir, pembahasan tentang jinayat. Di dalam ibadah, yang namanya ibadah itu kan ada nama ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Dan biasanya yang didahulukan itu yang induknya gitu, atau umul ibadah, yaitu yang ada di rukun Islam, ya. Rukun Islam yang pertama itu syahadat. Syahadat itu lebih identiknya tentang akidah, maka pembahasannya mustaqil di pembahasan tentang akidah. Lalu ada kitabus shalah, ada kitabuz zakah, ada kitabus siam, kitabul hajj gitu ya, kitabul hajj. Lalu juga ada kitabul jihad, tapi pembahasannya tidak runtun gitu ya. Setelah haji itu muamalah. Jihad itu biasanya nanti setelah jinayat, diselesaikan jinayat. Ada lagi korban, udhiyah, ada akikah, ada nazar, ada sumpah. Ini termasuk bagian dari ibadah gitu ya. Jadi kalau kita lihat atau kita di rukun Islam, setelah syahadat itu kan sholat. Berarti menunjukkan sholat ini termasuk ibadah yang paling umul ibadah ya, atau yang paling besar nilainya itu adalah sholat seperti itu. Oleh karena itu, dikarenakan dari tertib rukun Islam saja, setelah syahadat itu adalah sholat, maka para fuqaha kita memulai kitabul ibadah itu dengan sholat. Memulainya dengan sholat. Di dalam sholat itu kan ada namanya syarat wajib, syarat sah, ada yang namanya rukun, ada pembatal, ada sunnah-sunnahnya. Tapi di sini yang paling aham itu kan syarat, karena konsekuensinya nanti apakah sholatnya sah atau tidak, gitu ya. Dan ahammu syuruti sholat, dan yang paling penting syarat sahnya sholat itu adalah toharo. Ada kan toharo, ada toharo, menghadap kiblat, menutup aurat. Ini kan termasuk bagian dari syarat sahnya sholat. Tetapi yang paling aham itu apa? Yang paling aham itu adalah toharo. Makanya para fuqaha kita memulai itu dengan toharo, gitu loh. Dan toharo itu sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahu sholati atau hur. Kunci sholat itu adalah bersuci. Seperti itu. Dan yang namanya toharo, itu kan tadi kita sebutkan maqasidnya. Ada wudhu, ada ghusl, ada tayamum, dan ada hajar istinja, gitu ya. Dan yang paling penting wasilah yang kita gunakan, wasilah yang paling sering kita gunakan untuk bersuci itu adalah alma, betul nggak? Wasilah yang paling sering kita gunakan itu adalah alma, sahih Allah, betul nggak? Daripada turab, sahih kan? Alma. Oleh karena itu, sama Al-Qadhi Abi Suja itu dimulai dengan alma. Syuftah. Dimulai dengan alma. Karena toharo tadi ada maqasidnya nih. Tadi ada wasilahnya. Dari maqasid itu kita cari wasilah-wasilahnya. Dan wasilah yang 4 itu yang paling penting sekali, very very important gitu ya. Atau zu ahamiyah, yang paling penting sekali itu apa? Alma. Oleh karena itu sama al-musannif dimulai dengan alma gitu ya. Begitu juga di di Muqaddimah al-Hadramiyah. Al-Muqaddimah al-Hadramiyah pun sama Syekh Bafadl itu juga memulainya dengan alma. Disebutkan pembagian alma. Di sini al-musannif justru tidak dulu memulai dengan taksim alma, pembagian air ditinjau dari hukum-hukumnya, tetapi pembagian air gitu ya yang ditinjau dari apa? Dari air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.